Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan tadi. Manchester United menghadapi Wolverhampton. Seperti yang gua bilang di preview, kalau pertandingan ini pertandingan yang harus diwaspadai. Ada beberapa faktor ya. Pertama, seperti yang gue bilang di preview, kalau di pertemuan pertama di Molineux, kandang dari Wolverhampton, itu mereka sebenarnya punya peluang untuk menang. Kita bisa dibilang menang pada saat itu 0-1 berbau keberuntungan ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana rekor kebobolan pasukan dari Bruno Lage ini. Kalau di beberapa pertandingan terakhir ini cukup bagus pertahanannya, baik pertandingan away maupun pertandingan kandang, bahkan menghadapi tim-tim besar ya seperti Liverpool ataupun juga Manchester City. Mereka mampu mempersulit ya tim-tim tersebut untuk bisa membuat gol paling tidak di gawang Jose Sa. Dan ya seperti yang terjadi tadi, skornya kita sudah tahu semua. Manchester United kalah 0-1. Review seperti biasa akan gua mulai dari formasi. Manchester United menurunkan seperti biasa 4-2-2-2, sementara Bruno Lage ini menurunkan seperti biasa juga 3 back ya, 3-4-3. Manchester United ini tampil dengan nyaris sama seperti yang skuad ketika menghadapi Burnley, hanya saja di lini belakang yang berbeda, tepatnya di center back, di mana Rafael Varane berduet dengan Phil Jones. Phil Jones ini setelah sekian lama ya, sekian tahun bahkan, akhirnya mendapat kesempatan untuk starter lagi, tampil lagi, bahkan langsung di Old Trafford. Selain Phil Jones, perubahan lainnya adalah kapten. Karena Harry Maguire tidak main, kali ini ban kapten disandang oleh Cristiano Ronaldo, yang lagi-lagi berduet dengan Edinson Cavani di depan. Jadon Sancho juga bermain lagi dengan Mason Greenwood di sayap. Back saya pun juga sama seperti ketika menghadapi Burnley, Aaron Wan-Bissaka di kanan dan juga Luke Shaw di sebelah kiri. Pun juga gelandang pivot Nemanja Matic berduet lagi dengan Scott McTominay. Ini timnya nyaris sama seperti ketika menghadapi Burnley. 10 menit awal dua tim ini bermain terbuka, sama-sama bermain dengan tempo cepat ya. Namun sama-sama susah untuk masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawannya masing-masing. Sering juga membuat kesalahan berupa end passing, sehingga belum ada peluang matang yang didapatkan oleh kedua kesebelasan. Masuk ke menit ke-11, Wolves langsung mendapat 2 peluang dari Podence dan juga Ruben Neves. Dua-duanya berhasil di-save dengan bagus oleh David De Gea. Peluang ini didapat dari skema serangan United yang gagal dan beralih menjadi serangan balik yang cukup cepat dari kubu Wolves. Setelahnya Wolves ini jadi dapat momentum dengan lebih banyak menguasai possession ya. Di 30 menit awal ini United tampil United yang bagus itu hanya pressingnya saja. Tapi selain dari pressing, kalau menurut gue tampil cukup buruk, baik itu di kualitas passing maupun juga kualitas pergerakan ataupun juga movement. Maksud gue begini, sudah passingnya jelek, pemain itu juga jarang bergerak ya. Baik pemain yang punya menguasai bola, artinya untuk membuka ruang untuk temennya supaya dapat ruang ya, maupun juga pemain lain yang menunggu untuk di passing itu lebih banyak pasifnya, sehingga serangan-serangan ini sangat mudah dipatahkan oleh lini belakang Wolves yang gue bilang tadi di awal ya. Di beberapa pertandingan terakhir sebenarnya juga bermain cukup bagus dan juga cukup solid. Di menit ke-34 bahkan ada kekacauan kalau gue bisa bilang di lini belakang, setelah Cristiano Ronaldo ini salah back pass ya, pakai kepala, pakai heading, yang maksudnya dia ingin back pass ke seorang David De Gea, tapi bolanya nanggung, terlalu lemah dan hampir bisa dimanfaatkan oleh Wolverhampton untuk mencetak gol pertama. Babak pertama berakhir 0-0. Kalau menurut gue di babak pertama Manchester United tampil jelek ya. Kualitas passingnya buruk, pergerakan dan juga tempo daripada bola itu juga cukup jelek. Plus miskin penetrasi dan juga variasi tempo. Tadi kenapa gue bilang jelek, karena seperti kacau. Seorang Ralf Rangnick ini berulang-ulang selalu mengatakan, agak belibet,
kalau mereka ini ingin supaya bisa controlling the game ya, termasuk juga mengatur tempo. Dan ini kacau sekali kalau menurut gue di babak pertama. Ini terbukti dari statistik di babak pertama ya, di mana ball possession itu dikuasai oleh Wolverhampton 47% berbanding 53%. Total shot ini yang lebih telak ya. Manchester United hanya menciptakan 4 total shot, sementara Wolves itu berhasil menciptakan 14 shots ya. Luar biasa, ini sangat-sangat timpang. Corner kick juga begitu. Mereka berhasil menciptakan 6 corner kick, sementara Manchester United 0 ya. Akurasi passing juga dikuasai oleh Wolves, jumlah passing juga dikuasai oleh Wolves, jumlah crossing pun juga demikian. Kalah total kalau menurut gue di babak pertama ini. Hanya keberuntungan saja mungkin ya, karena kualitas dari pemain maupun juga kualitas dari serangan dari Wolves yang mungkin kurang tajam, ditambah ya David De Gea bermain cukup bagus. Satu-satunya pemain kalau menurut gue yang tampil bagus ya di babak pertama ini adalah seorang Phil Jones, di mana ya dia cukup lugas, cukup disiplin, cukup kokoh di belakang, mengamankan daerahnya. Walaupun tentu saja dia tidak bisa bekerja sendiri, namanya juga sepak bola ya, permainan tim, khususnya di lini belakang dia juga butuh support dari gelandang bertahan dan juga pemain belakang lainnya. Dan ya menurut gua, tapi secara individu dia bermain cukup bagus. Di babak kedua, di 10 menit awal ini Manchester United berusaha untuk pegang kendali, controlling the game ya kan, pegang tempo dan lain-lain, tapi lagi-lagi kualitas passing yang cukup jelek. Jadi catatan kalau menurut gue di awal babak kedua ini, maksud hati ingin controlling the game, ciptakan momentum, tapi apa daya, passing ini kan merupakan suatu hal yang cukup elementer di dalam permainan sepak bola. Dan lagi-lagi Manchester United di 10 menit awal gagal untuk memperagakan passing yang akurat ya. Pergerakan pun juga banyak salah, main tanpa pola dan cenderung kasar ya, karena itu tadi seperti sudah mulai frustrasi bahkan di 10 menit awal. Beruntung pressing dan juga buru sergap dari Manchester United ini cukup bagus dalam rangka untuk mengcover daerahnya ketika kehilangan bola. Jadi serangan-serangan Wolves juga sering terpatahkan sebelum bisa masuk ke daerah pertahanan dari Manchester United. Ditambah Wolves juga sering, walaupun mereka cukup bagus melancarkan serangan balik, tapi mereka sering juga gagal dalam melakukan end passing, terutama di sepertiga akhir dari Manchester United. Di menit ke-59 Mason Greenwood diganti oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes akhirnya bermain ya. Di menit ke-66 ada momentum crossing datar dari Matic, mencari seorang Bruno Fernandes, sayang tendangannya mengenai tiang. Semenit kemudian ada gol sundulan dari Cristiano Ronaldo, tapi dianulir karena offside ya. Di sini gue melihat efek dari Bruno ini mulai terlihat, kualitas passing jadi membaik ya, dengan serangan juga lebih banyak variasi. Terlihat Bruno Fernandes ini cukup pintar dalam memberikan ruang dan juga mencari ruang yang kosong, sehingga permainan menjadi lebih cair dibandingkan babak pertama. Di menit ke-75 Jadon Sancho yang sudah kurang terlibat ya di lapangan ini akhirnya digantikan oleh seorang Marcus Rashford. Walaupun pada saat itu gue melihat juga seorang Edinson Cavani yang cukup jarang sekali ya mendapatkan momentum, apalagi mendapatkan bola di babak kedua. Tadinya gue pikir Edinson Cavani yang akan ditarik, tapi ternyata seorang Jadon Sancho. Justru di menit ke-82 ini dari bola muntah, Moutinho ini berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti, 0-1 untuk Wolves. Setelahnya Ralf Rangnick ini langsung bereaksi, Aaron Wan-Bissaka diganti oleh Elanga, main lebih ofensif lagi. Kalau gue lihat sepintas memainkan 3 back ya di belakang, Shaw, Jones dan juga Varane. Selebihnya pemain ofensif. Lalu setelahnya Manchester United ini berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Tapi apa yang terjadi, justru sering kehilangan bola. Dan setelah bola itu hilang, beralih ke tangannya Wolves ya, ke kaki pemain-pemain Wolves ini. Apa yang dilakukan oleh mereka cukup cerdik. Mereka tidak terburu-buru, mereka berusaha untuk main aman, main possession ya, untuk mengamankan itu tadi kondisi mereka sudah leading 0-1. Di last minute ya, itu ada aksi berani dari seorang Phil Jones di depan kotak penalti dari Wolves, yang menurut gua ya memperlihatkan kalau Jones ini pemain yang punya nyali ya.
dia heading bola, sekalipun dia tahu pemain Wolves itu pasang kaki, tapi dia tetap masuk dan akhirnya diberi pelanggaran oleh wasit. Cuman sayang tendangan bebas yang diambil oleh seorang Bruno Fernandes ini masih bisa di save oleh Jose Sa. Ya akhirnya pertandingan selesai 0-1, Wolverhampton menang. Bagaimana gua melihat ya pertandingan tadi secara keseluruhan, menurut gua kualitas Manchester United ini drop, betul-betul drop. Beda seperti yang gua tonton ketika menghadapi Burnley. Mungkin bisa jadi selain juga kualitas utamanya kualitas passing dari Manchester United yang cukup buruk di pertandingan tadi, juga kecerdasan atau kecerdikan seorang Bruno Lage, di mana dia tahu Manchester United sepertinya akan lebih banyak mengandalkan serangan dari sayap, dan dia betul-betul memasang pemain berlapis di sayap kanan maupun kiri, sehingga Manchester United pun juga kesulitan untuk penetrasi. Bisa dilihat ya, Manchester United beberapa kali berusaha untuk masuk lewat sayap, baik itu melalui penetrasi maupun juga crossing, tapi karena Bruno Lage ini memasang banyak pemain juga di daerah sayap, maka pemain-pemain Manchester United tidak bisa leluasa. Kualitas crossingnya pun juga cukup buruk ya di pertandingan tadi, jadi betul-betul diredam. Nah, ini juga diperparah dengan tidak adanya variasi serangan di lini tengah. Seorang Scott McTominay yang di pertandingan menghadapi Burnley tampil cukup eksplosif. Kali ini ya karena selain juga memang drop kualitasnya, ya passing juga sering salah, pergerakan juga sering salah, kurang berani juga melakukan penetrasi ke dalam, beberapa kali bermain nanggung, dan ini akibatnya apa? Karena sayap terkunci, tengah juga bermain buruk, maka pemain depan seperti tidak mendapatkan support ya. Cristiano Ronaldo lagi-lagi sering sekali harus turun bahkan sampai ke lini tengah. Seorang Edinson Cavani bahkan di babak kedua seperti tidak terlihat. Ya menurut gua lagi-lagi ya, konsistensi dari pemain-pemain Manchester United ini masih menjadi tanda tanya besar. Sekalipun kalau kita bisa lihat, kalau gue bisa lihat sih dari 3 pertandingan terakhir menghadapi Newcastle, kita bermain kurang fokus ya. Di babak pertama paling tidak bisa menunjukkan kualitas, pemain tampak bingung, tapi ketika kita menghadapi Burnley kita bisa bermain dengan tipe permainan yang berbeda pula yang diterapkan oleh Rangnick ini. Kita bisa bermain lebih bagus, tapi dengan pemain yang nyaris sama ketika menghadapi Burnley, menghadapi Wolves, kita keteteran, bermain cukup buruk, tidak terlihat kualitas baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Wolves sebenarnya ini juga kalau gue bisa bilang sebenarnya Manchester United ada sedikit keuntungan. Kenapa? Karena Wolves ini di 2 pertandingan terakhir pertandingannya dipospon ya karena COVID. Maksud gue begini, mereka tidak punya waktu latihan yang cukup banyak ya, dan juga kondisi fisik kan sebenarnya juga tidak setelah mereka paling tidak hampir 2 minggu atau ya 2 pertandingan sebelumnya mereka tidak bermain, ini kan pastinya ada perubahan. Tadinya gue pikir ini bisa ada momentum yang bisa dimanfaatkan, tapi justru Manchester United pemain-pemainnya ini terlihat melempem. Gue nggak tahu apakah pemain-pemain ini lelah ya secara fisik karena yang ditampilkan hampir sama ketika menghadapi Burnley, atau memang ada faktor lain. Ini yang harus segera ditemukan solusinya bagi Ralf Rangnick. Pertandingan menghadapi Wolves ini kalau menurut gue sih, dalam upayanya Manchester United mengejar ketertinggalan di papan atas, utamanya berusaha untuk merengsek naik ke zona Liga Champion, harusnya tadi berakhir dengan 3 poin. Cuman karena gagal, bahkan untuk mendapatkan 1 poin pun juga tidak bisa ya, alias kalah. Sekarang Manchester United masih terpaku di peringkat ke-7. Kalau melihat Arsenal di peringkat ke-4 ini, maka Manchester United beda 4 poin, walaupun Manchester United masih ada 1 pertandingan di tangan. Artinya kalau Manchester United berhasil menang, masih belum bisa nih berada di 4 besar karena masih ada selisih 1 poin. Setelah ini Manchester United akan bermain kalau tidak salah di ajang Piala FA. Ya betul, Piala FA di tanggal 10 menghadapi Aston Villa. Baru setelahnya 5 hari kemudian tanggal 15 akan bermain di ajang Premier League lagi. Nah, ketika menghadapi Aston Villa ini kita lihat ya, gue juga ingin menantikan ini apakah skuadnya akan di rolling atau seperti apa dari seorang Ralf Rangnick. Tapi yang jelas penampilan tadi menurut gue sangat mengecewakan. Punya pendapat lain, teman-teman bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, and sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.